Jumpa lagi dengan MIS Channel, Make It Simple Channel, membuat yang rumit menjadi gampang dan yang berat menjadi ringan. Seperti yang saya janjikan di episode sebelumnya, pada episode kali ini kita akan membahas masih dengan topik flexing, tetapi lebih spesifik ke jebakan flexing pada trading dan investasi. Narasumber masih tetap sama ya, kita akan berdialog dengan Bapak Rudi. Ya, selamat berjumpa lagi. Selamat malam Pak Rudi. Selamat malam. Oke, kita kali ini akan membahas lebih dahulu mengenai fenomena trading dan investasi. Kenapa? Karena kan banyak orang yang memang kata trading dan investasi itu kan memang sudah jamak gitu. Ya. Tapi berapa banyak orang yang paham itu kan tidak banyak juga. Ya kan? Ya, jadi memang kalau kita akhir-akhir ini ya khususnya ya, istilah trading itu memang ya sudah istilah yang sehari-hari lah kira-kira. Iya, tapi trading, investasi, benar. Untuk kalangan tertentu yang memang bergelut di bidang itu atau memang punya interest ke sana. Tapi kalau kaum awam bagaimana? Ya, jadi sebelum kita menjelaskan itu mungkin kita bisa memberi gambaran fenomena yang terjadi di masyarakat sekarang ini ya. Yang mengenai trading dan investasi itu. Okay. Jadi kalau kita ketahui trading dan investasi ya pada ujung-ujungnya trading itu akhirnya kita harus investasi juga karena jadi jadi itu sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Iya betul. Di dalam trading itu ada investasi. Iya betul. Karena trading kalau dari bahasa aslinya adalah pertukaran ya. Kita menukarkan sesuatu ya. Itu adalah atau orang dagang itu kan saling tukar-menukar, barter itu trading sebenarnya dari akar katanya seperti itu. Tapi yang dimaksud trading di sini memang khususnya trading untuk seperti forex, kripto, saham atau komoditi ya. Itulah yang dimaksud trading di sini. Jadi kalau mungkin kita tahu ya akhir-akhir ini ya masa pandemi ini banyak orang bermain forex ya. Karena forex itu sangat menjanjikan. Jadi apa bedanya? Berarti forex itu bagian daripada trading. Betul. Jadi namanya trading forex memang. Yang diperjualbelikan adalah nilai mata uang pada suatu waktu dengan waktu yang lain ya. Jadi trading sendiri itu ada berapa macam sih Pak? Trading ada forex. Iya, jadi ada forex, ada saham, ada kripto, kemudian ada komoditi. Komoditi itu misalnya emas. Terus kemudian sekarang. Logam berharga itu bisa, kemudian minyak juga bisa. Tapi itu yang trading itu biasanya itu istilah ekonominya trading future ya, trading hedging ya. Jadi kita meramalkan ini nanti harganya naik atau turun, kita beli sekarang misalnya, terus nanti seperti itu. Jadi itulah kira-kira trading yang kita maksud di sini. Kalau trading forex itu berarti kita kan mengambil selisih dari kenaikan atau betul. Ya seperti kalau kita offline ya, misalnya kita di penukaran uang sekarang misalnya dolar 14.000, besok 14.500. Berarti kita dapat gain 500 kalau beli sekarang, jual besok. Jadi itu ya contoh sederhananya. Kemudian untuk forex ini seperti apa Pak trading? Ya, jadi hal-hal yang sederhana itu kemudian itu karena ini menjadi trading itu suatu pekerjaan ya, menjadi rutinitas. Karena rutinitas itu makanya sekarang ini yang lagi marak itu adalah trading yang dibantu oleh robot ya istilahnya. Karena bisa diotomatisasi. Betul, robot itu tidak lain tidak bukan adalah hanya sebagai software atau kalau bisa dibilang di istilah teknologi itu dia itu software itu adalah semacam algoritma untuk mengefisiensikan pekerjaan kita ya. Alur keputusannya sudah dipelajari dulu dari trader sebelumnya, tren historicalnya bagaimana. Dari historical itulah mereka bisa mengestimate, memforecast ke depannya seperti apa.
Jadi sebenarnya sudah bisa diotomatisasi. Ya, pakai artificial intelligence. Iya, oke. Ya, AI ya. AI. Oke, AI. Tergantung kita mau Iya, betul. Oke. Oke. Terus kalau trading binary option itu? Ya, sekarang yang lagi marak juga, ya betul itu karena itu di endorse ya oleh afiliator trading binary tadi ya. Jadi sekarang ini kalau trading binary itu ya boleh dibilang itu sebenarnya banyak orang yang mengatakan itu judi ya. Kok bisa? Kenapa ya? Bedanya apa sih bedanya? Ya, kalau trading binary itu kita hanya istilahnya itu hanya menebak sesuatu ya. Misalnya ini kita sekarang ini punya apa itu mata uang ya 1 juta, terus kita menebak besoknya atau nanti atau terserah ya. Misalnya kalau dia di trading ya pagi beli, sore diperkirakan naik dia jual. Jadi seperti itu. Jadi itu hanya dia memainkan namanya ya selisih harga saja, tapi nggak ada bentuk barangnya seperti apa. Kalau forex kan ada forex ya. Kalau misalnya saham ada sahamnya, komoditi kan ada komoditinya. Lebih real lagi ya. Walaupun komoditi sendiri juga kadang-kadang hanya mengambil indeksnya saja. Ya, oke. Berarti ini lebih virtual lagi. Ya, lebih virtual lagi. Kalau trading binary option itu kan ada apa? Ada satu sosok yang ini kan, apa namanya, lekat gitu. Yang lagi viral maksudnya. Iya. Yang lagi viral ya. Memang kan trading binary option itu kan memang ada namanya Budi Setiawan ya, Pak. Budi Setiawan itu justru dia adalah aktor dari iklan Binomo. Ya, Binomo itu apa? Binomo itu salah satu platform trading untuk binary option tadi. Saya pikir itu iklan minyak goreng. Oh iya, sorry salah. Oh, jadi dia memang endorse, yang di endorse gitu kan? Dia itu aktor, jadi aktor untuk iklan. Jadi betul-betul pure aktor. Jadi dia harus memperagakan sebagai seorang trader profesional yang sukses dengan segala macam kekayaan yang didapatkan dari trading itu. Oh, jadi dia memang bukan pelakunya, tapi bukan, dia aktor. Jadi ini kan bedanya sama afiliator apa? Kalau afiliator, dia itu memang dia berafiliasi dengan penyelenggara trading Binomo untuk menarik orang-orang bergabung dengan platform dia itu. Kalau yang ini benar pure aktornya. Kalau ini aktor ini, kasihan ya. Ya, dia orang biasa yang nggak ya namanya aktor kan, dia hanya memerankan saja. Berarti kan masuk dalam jebakan flexing dong. Dia bukan pelakunya, tapi the man behind. Skenario ya betul, skenario-nya dia melakukan flexing, tapi dia motifnya bukan untuk flexing, dia motifnya ekonomi karena dia aktor dibayar. Ya sekedar sebagai aktor ya. Iya. Peran. Itu tapi menyalahi hukum nggak sih? Kalau itu ya seperti endorsement ya. Betul, kalau itu menyalahi hukum, tapi yang menyalahi hukum bukan Budi Setiawannya ya. Tapi yang terkait yang membuat iklan itulah. Yang meng-hire dia sebagai aktor itu kan. Iya ya kan meng-hire dia sebagai aktor itu kan. Ya artinya yang usernya dia. Betul. Iya kan. Oke. Nah kalau yang ini kan kalau trading sekarang ini dan flexing itu kan tidak lepas dari fenomena crazy rich ya kan. Ya. Terus kalau misalnya komoditi itu kan saya ingat beberapa selebgram atau youtuber itu juga quote unquote menjadi semacam afiliator juga kan. Ya bisa jadi. Iya kan? Jadi mereka memang kalau kita lihat para afiliator ini mainnya halus ya. Mainnya halus. Contohnya yang sekarang ini lagi viral, mereka dikenal sebagai trader yang sukses menjadi crazy rich. Ada Doni Salmanan. Ya, Doni Salmanan, kemudian Indra Kents. Ya. Itu ya
itu lagi viral ya sekarang ini, tapi dalam tanda kutip negatif ya sekarang karena mereka sedang diamati ya. Tapi kalau kita lihat cara mereka meyakinkan audien ya, meyakinkan orang awam itu betul-betul profesional. Mereka menggunakan istilah-istilah di dalam manajemen risiko ya, bahwa high risk high return. Kemudian kita jangan pakai uang panas, kalau invest itu ya harus siap rugi ya, pakai uang dingin. Dan jangan tamak gitu, jangan tamak. Jadi kalau 1% satu hari cukup lah. Coba dihitung, atau mungkin 5% kalau udah bisa bayar. Bagus ya, kalau secara mawar masuk. Itu not too good to be true. Ya, iya jadi kan? Kalau kita sendiri, kalau lihat itu dulu, betul ini. Terus kemudian mereka bilang, kalau kita mau ini berkelanjutan harus punya strategi. Strateginya apa ya tadi, jangan tamak tadi, harus bisa menghandle psikologisnya juga harus dikondisikan. Jadi seperti trader profesional mereka. Tapi mungkin mereka trader profesional, tapi memang mereka itu ya terafiliasi dengan ya lembaga tertentu lah ya. Oke. Brokernya itu. Ya kita nggak bilang gitu ya di sini. Tapi artinya mereka affiliate memang. Mereka mengakui juga affiliate. Artinya mereka itu nanti memang ya bekerja sama dengan lembaga itu. Kalau nanti mereka bisa mendapatkan customer istilahnya, ya mereka dapat juga marketingnya. Ya marketing, tapi dengan cara yang profesional, dengan cara yang halus. Tapi memang mereka benar-benar crazy rich atau sebenarnya ya itu ya crazy rich juga. Kenapa? Karena kalau kita tahu ya, menurut penelitian itu dalam beberapa bulan ini lembaga-lembaga seperti itu total loss yang dialami masyarakat ini di Indonesia ya, bisa 20 sampai 30 triliun. Total loss sekali. Ini kan banyak sekali lembaga-lembaga gitu ya. Oke. Yang bandar-bandarnya gitu ya istilahnya. Mereka selalu untung kan pasti. Ya mereka dapat pemasukan segitu banyak. Jadi kalau seorang afiliator tadi ya, ya otomatis mereka dapat bagi hasil. Betul. Ya luar biasa. Betul-betul crazy rich. Jadi bukannya mereka berpura-pura, mereka crazy rich. Jadi tidak termasuk flexing dong mereka ya. Mereka tapi menyesatkan dalam tanda kutip menggunakan kepiawaiannya untuk pengetahuan di dalam trading, keprofesional mereka dalam trading. Mereka mungkin memang awalnya pemain profesional, tapi di dalam istilah trading ini sebenarnya salah satu ya ini mungkin rahasia ya yang harus kita lihat orang awam. Yang selalu menang itu bandarnya, dimanapun begitu. Kenapa? Ya karena memang mereka yang punya sistemnya, mereka yang punya semuanya ini, dan ya kebanyakan juga mereka itu mereka bukan perusahaan-perusahaan di Indonesia juga banyak yang bercokol di luar negeri ya, yang ada tax haven-nya itu. Jadi mereka memang di sana. Jadi mereka sudah pengalaman lah dibanding orang-orang yang baru di hire itu, customer yang baru didapat. Mereka sudah malang melintang di situ. Jadi pasti badannya yang menang. Oke. Berarti kalau begitu trading komoditi seharusnya yang paling aman ya? Tidak juga, karena gini. Trading komoditi sekarang ini namanya trading future, trading masa depan. Kalau di dalam ilmu ekonomi itu hedging. Hedging itu kalau misalnya kita mau bayar utang 5 tahun lagi, atau 1 tahun lagi lah, dengan kurs sekarang ini 14.000, tahun depan kan belum tentu 14.000 ya. Jadi kita hedging, termasuk manajemen risiko lah. Tapi itulah, misalnya kita punya kontrak minyak brand ya, minyak Laut Utara misalnya untuk 3 bulan ke depan, harganya misalnya berapa, $100 lah per barel misalnya. Terus kita punya kontrak itu, tapi 3 bulan lagi kan kita belum tahu. Ini bisa diperdagangkan. Siapa mau beli ini? Tak jual sekarang 120. Karena kenapa? Karena ini trennya naik terus. Mungkin 3 bulan lagi 150. Jadi kalau ada orang yang mau beli 120 sekarang, dia masih untung 30. Jadi itulah namanya trading komoditi itu juga bukan gambling juga. Bukan real barangnya itu ada, enggak. Itu kontrak-kontrak yang diperjualbelikan. Jadi semacam forecasting gitu ya? Ya betul. Oke. Ternyata trading itu tidak sesederhana yang kita pikirkan ya. Saya tahunya cuma trading dalam
forex dan dalam bentuk saham. Kalau produk offline mungkin ya. Trading apa? Trading offline kita jual beli gitu ya. Ada barangnya, minyaknya ada. Nah, kalau yang lagi hit sekarang itu kan trading kripto ya? Ya betul, ya itu kripto. Seperti apa itu? Ya, kripto itu salah satu currency ya di dunia maya ya, di dunia digital ya. Boleh dibilang digital currency lah. Dan itu memang yang muncul akhir-akhir ini. Ya, dan sekarang ini memang kecenderungannya itu ya sebenarnya ada hukum demand and supply sih. Jadi kalau misalnya orang bisa mau membuat ini suatu kripto ini mata uang ini paling mudah digunakan untuk semua orang dan bisa menjadi alat tukar. Berarti orang kan butuh, berarti demandnya tinggi. Padahal sampai dia terbatas, jadi harganya pasti akan naik. Jadi itu murni hukum demand and supply sebenarnya sih. Kalau kripto itu. Kripto. Jadi fluktuasinya sangat tinggi dan itu dipengaruhi oleh sentimen-sentimen isu-isu yang berkembang di dunia ya. Seperti kemarin Elon Musk nge-tweet apa itu sudah uploadnya sudah nggak terkontrol sudah. Tapi kan semua trading semacam itu ya, trading saham, trading forex itu kan memang dipengaruhi oleh suhu politik, dipengaruhi berbagai hal, dipengaruhi oleh betul. Itu nanti kalau kita sudah bicara lebih masuk ke dalam trading itu kan ada nanti kita harus menganalisa secara teknikal, ada fundamental. Fundamental itu termasuk makroekonomi. Tahan dulu Pak, tahan. Oh ya betul. Supaya kita tidak kebablasan dulu. Step by step dia tidak pusing pemirsa. Saya juga tidak pusing. Oke. Nah, sekarang kita ngomongin tentang marketing gimmick. Ya. Kan afiliator ini kan suka sekali bikin gimmick-gimmick kan. Betul. Jadi gimmick-gimmick itu kan bukan sekedar gimmick ya, tapi itu adalah marketing gimmick gitu. Dalamnya itu ada nuansa marketingnya memang. Betul. Jadi marketing gimmick ini itu istilah bahwa marketing yang berlebihan yang biasanya digunakan di bisnis real ya. Sekarang masuk juga ke dalam bisnis trading ini. Ya contohnya ini kalau kita bicara misalnya forex ya, robot forex itu dia akan menjanjikan ini dijamin ini misalnya robot forex akan bekerja untuk Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Full day ya pastilah namanya software, namanya mesin. Tapi itu kan kecuali lampu mati. Terus mereka ada yang memberikan jaminan, tidak. Pokoknya kalau rugi uang kembali, ada yang seperti itu. Ada yang kemudian menawarkan dengan syarat dan ketentuan berlaku pasti. Ya mungkin ya. Pasti lah. Karena gini, kebanyakan ya dengan sistem mereka itu orang sudah capek dulu sebelum bisa mengklaim ya. Jadi terlalu rumit. Robot forex itu sebenarnya ya karena dia hanya sebagai AI, artificial intelligence ya. Jadi hanya membantu saja. Jadi nggak bisa menghasilkan uang, tapi mereka di situ bisa menulis. Ini dijamin pasti akan selalu untung karena kan kita dibantu robot ya. Dalam tanda kurung ini teknologi digital yang terbaru. Jadi itulah yang namanya marketing gimmick, mereka malah dilebihkan gitu. Oke. Jadi ya tapi semua marketing gimmick ya pasti hiperbola Pak. Hiperbola betul. Jadi termasuk tapi yang masalah itu hiperbola boleh menyesatkan itu. Ya. Misleading information. Yang betul. Yang itu yang menjadi fenomena sekarang ini adalah yang binary option itu, yang ada salah satu Crazy Rich ya, yang dia men-sharekan kesuksesannya bisa terjadi sehingga dia menjadi kaya itu tadi. Kemudian kan banyak orang yang bergabung. Nah, salah satu yang bergabung itu kemudian ternyata di kemudian hari ternyata ini kan loss, mereka bukannya dapat untung, loss. Mereka akhirnya mengkomplain lah istilahnya, protes kan. Dan itu protes kepada mereka. Ini ternyata bohong ini. Tapi justru yang Crazy Rich-nya itu berani menuntut balik kamu menyebarkan nama baik. Hati-hati jadi seperti itu. Jadi permainannya sudah tingkat tinggi lah kira-kira. Permainan kata-kata. Betul. Jadi ya sekarang kalau kita tidak pakai akal sehat, memfilter itu dengan baik seperti kemarin yang kita lakukan ya, pasti kita akan jatuh ke dalam jebakan mereka.
Karena jebakannya itu juga dibungkus dengan profesionalitas. Dan mereka sudah memikirkan berbagai sisi, kalau misalnya ada komplain seperti ini, seperti apa. Tapi jadi sebenarnya sudah dibentengi dengan klausul-klausul yang betul. kebanyakan orang tuh malas sekali baca. Iya, tapi sebenarnya kalau kita bicara mengenai investasi ya atau trading ya, itu kan tidak lepas dari loss dan profit ya pasti. Dan itu tidak bisa kita dapat profit terus, tidak mungkin. Jadi kalau di dalam dunia ilmu pengetahuan itu ada namanya hukum kekekalan massa itu, tidak bisa kita terus begitu. Kalau kita suatu saat naik pasti akan turun. Kalau kita ada dapat profit, orang lain mesti loss. Dan itu hukum alam, nggak bisa dibantah. Jadi kalau ada orang yang menjanjikan seperti itu, oh ini profit, itu 99% pasti akan ujung-ujungnya itu ya bohong pasti. Nggak ada seperti itu di dunia. Tapi dia kan membuktikan diri sendiri karena memang ada afiliasinya. Iya betul, ya itu ya. Yang itu yang tidak dipahami. Flexing itu namanya. Itu yang tidak dipahami. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, kan banyak orang ini trading karena merasa bahwa pekerjaan itu kadang-kadang sudah capek, mereka bekerja secara real sudah capek, tapi hasilnya itu tidak signifikan, tidak seimbang dengan apa yang dikeluarkan. Ya, betul. Tidak signifikan, ya tidak seimbang. Nah, apakah memang kemudian kan orang banyak diiming-imingi trading. Anda diam saja di rumah atau Anda Anda diam di rumah, work from home dapat $1.000 per hari. Gitu. Sama dengan MLM. Anda waktunya fleksibel, memang fleksibel 24 jam untuk bekerja. Oke. Nah, bagaimana? Apakah trading ini memang bisa benar-benar menghasilkan uang dibanding dengan pekerjaan yang real sebenarnya? Ya, kalau kita lihat dari sudut pandang konservatif ya, sebenarnya bisa. Tapi itu tadi usaha yang kita keluarkan itu dengan hasilnya itu ya kira-kira sama. So-so lah ya. Jadi gini, maksudnya kenapa kita bilang bisa? Karena memang di dalam dunia trading itu kan kita memainkan perbedaan gap tadi harga ya. Nah, kalau kita memang betul-betul fokus ke sana, kemudian mengamati setiap hari ada pergerakan, kita punya sense dari diri buat robot ini ya. Sense bahwa oh ini akan begini dari pengalaman kita, dari jam terbang kita. Nah, kemudian kita melakukan hal yang konservatif, berhati-hati, kita juga nggak tamak, ya betul yang dikatakan tadi. Kita bisa dapat gain, tapi nggak besar, nggak bisa langsung menjadi crazy rich seperti itu, nggak bisa. Kalau ada mereka bisa menjadi crazy rich, ya pasti tanda tanya besar. Itu impossible ini sebenarnya. Kalau dari hukum kekekalan massa juga tidak mungkin. Oke, jadi sebenarnya ya memang bagaimanapun prinsip usaha tidak mengkhianati hasil itu ya. Betul. Ya memang benar gitu. Jadi kita tidak bisa memanipulasi usaha, sehingga kita tidak perlu berusaha tapi hasilnya besar. Betul. Karena pasti ada something missing. Ya, jadi yang perlu diwaspadai kalau ada tawaran yang terlalu menggiurkan ya. Betul sekali. Atau kita bisa seperti kemarin instan, cepat ya, instan, kemudian hasilnya luar biasa, mudah dilakukan sambil tidur di rumah, sambil diam di rumah, whatever. Itu pasti jebakan. Betul sekali. Jadi kalau kita bisa bilang bahwa oh trading nggak bisa untuk hidup, ya bisa. Tapi apakah seberapa yang kita dapatkan, ya itu yang itu tergantung effortnya Anda. Yang perlu dipertanyakan dan tidak akan sebesar-besar. Kalau itu besar sekali ya semua orang nggak akan bekerjanya jadi trader semua. Karena bagaimanapun sektorial memang diperlukan. Karena kan sebenarnya trading ini kan adalah menyokong sektorial. Ya betul. Bukan sebaliknya, bukan meniadakan sektorial. Jadi bagaimanapun ya, kalau Anda memang mau kalau di trading ya sudah harus tahu risikonya dan harus benar-benar terjun sendiri.
tidak bisa mengandalkan robot gitu. Betul. Nah, kemudian berarti kan kita sekarang mengarahnya ke prinsip-prinsip investasi itu seperti apa? Ya. Apakah memang ada prinsip-prinsip investasi? Betul, ada. Jadi kita bisa benar-benar kita bisa selamat lah. Dalam masuk dari jebakan masuk situ dan masih selamat. Jadi sebenarnya prinsip-prinsip investasi ini juga berguna untuk membentengin kita dari jebakan investasi bodong, jebakan trading yang hanya flexing saja. Itu sama prinsip-prinsip untuk menjadi seorang trader atau menjadi investor yang baik itu kalau kita aplikasikan dengan ketat, pasti kita juga akan terhindar itu dan kita juga bisa berhasil di dalam bisnis tadi, di dalam trading dan kegiatan trading atau investasi. Dalam investasi tadi. Jadi yang pertama adalah kalau ini secara umum ya, kalau kita mau terjun sungguh-sungguh menjadi trader atau menjadi investor, yang pertama yang harus kita pahami dan kita sadari adalah prinsip high return, high risk, high return. Itu prinsip yang wajib. Gak ada orang yang dapat return yang bagus kemudian tanpa risiko, itu pasti akan hoax. Ya, jadi kalau memang tidak mau risiko tinggi ya returnnya pasti rendah. Ya betul seperti itu. Ya, dan yang kedua, setelah kita memahami prinsip high risk high return, kita harus punya kemampuan untuk financial management, kemampuan mengelola keuangan kita harus bagus. Jadi kalau misalnya contoh ini yang paling umum itu adalah jangan lebih besar pasak daripada tiang. Kalau kita dapatnya dari trading misalnya berapa 100.000 ya, kita pengeluaran kita harus di bawah itu namanya itu hal yang basic tapi kadang-kadang dilupakan itu. Betul sekali. Itu basic sekali. Banyak sekali diskon, ya. Kemudian sekarang kan lagi semua online shop kan lagi ini. Ya. Bakar uang, ya kan? Dan mereka bakar uang kita juga ikut terbakar. Betul. Kemudian yang prinsip selanjutnya ya, itu kita memang harus betul-betul menguasai ilmu trading. Jadi ilmu trading itu secara umum ada dua. Oh, ada ilmunya ya? Ada. Jadi biasanya kalau trading yang ada ilmunya namanya. Bukan hanya sense gitu ya? Bukan. Jadi pengen cut ya cut. Gitu. Ya itu ada toolsnya ya. Ada tools. Namanya analytical tool ya. Jadi tool untuk menganalisa tadi. Biasanya dalam bentuk candlestick, terus kemudian diagram chart gitu, semacam itu ya. Jadi kita bisa grafiknya trennya bagaimana, naik apa turun. Kalau turunnya bagaimana seperti ini, kita harus jual apa kita stop, kita tahan ya. Jadi itulah yang menjadi dasar robot forex tadi. Jadi itu adalah technical tools ya, analytical tool. Itu ilmu trading yang pertama. Yang kedua, kalau memang ini trading yang benar ya, itu ada namanya fundamental. Jadi analisa fundamental itu misalnya kalau saham ya, saham perusahaan A, kita harus bisa ngecek laporan keuangan perusahaan A itu seperti apa, sehat apa enggak, bagaimana rasio utangnya, bagaimana profitnya, bagaimana performanya, historinya dari beberapa tahun yang lalu, prospek kedepannya. Kemudian kita juga mengerti paham makroekonomi, kemudian isu-isu yang berkembang, kebijakan pemerintah yang mempengaruhi ekonomi apa. Itu namanya fundamental. Jadi kalau investor besar, kalau pemain saham itu kan ada dikategorikan menjadi dua, satunya trader, satunya investor. Kalau investor dia fundamentalnya harus kuat. Kalau trader analitikalnya harus kuat. Jadi seperti itu, ternyata tidak sederhana kita pikirkan. Duduk di rumah dapat. Betul. Ya. Atau sekedar pakai sense. Oh ya, ini waktunya. Kan ada sih yang ngomong seperti itu ya. Iya. Pakai sense. Sense itu benar loh sebenarnya. Iya, tapi sense itu kan dibangun. Sense itu kan tidak berdiri sendiri. Betul. Sense itu penting kenapa? Contohnya kita ya, misalnya kuliah di teknik sipil ya, kita bisa membangun gedung bertingkat. Ada hitungannya itu, ada softwarenya. Kita tinggal masukkan parameter, des gitu ya. Nanti software itu akan menghitung sendiri. Oh, nanti kita butuh
ini dengan kekuatan seperti ini kita butuh seperti ini. Tapi kalau pemakai software itu, engineer, contohnya engineer teknik sipil itu, tidak punya background yang bagus, dia nggak punya sense. Oh, ini softwarenya melakukan kesalahan karena input kita salah sedikit ya, softwarenya sudah ngaco. Jadi parameter yang kita masukkan itu, kalau komputer kan garbage in, garbage out ya. Jadi fungsinya seorang expert atau seorang ahli adalah punya sense. Walaupun dia punya software, dia tahu oh ini tidak benar. Itulah sense. Iya, betul sekali. Jadi memang ya sense itu kan memang berdasarkan didapat dari ini knowledge, experience dan common sense. Iya, dan common sense. Ya, itu yang membuat kita sense, intuisi. Intuisi ya, betul. Nah, kalau prinsip dasar berikutnya apa? Tadi kan sudah apa ya? Financial management, ilmu trading, ada analytical, ada fundamental. Nah, yang terakhir ini yang paling penting dan sering dilupakan orang banyak, persiapan mental, psikologis sebagai seorang trader. Karena apa? Karena yang dipertaruhkan sini kan uang besar dalam waktu yang singkat. Begitu ada loss, mental langsung down. Pada saat itulah kita nggak bisa mengambil keputusan dengan benar. Kan apa? Kita nggak memakai logika lagi, sudah perasaan. Sudah panik. Ya, panik, betul, panik. Sudah panik. Kalau panik kan sudah panik. Jadi mental itu ya, mental psikologi sebagai seorang trader itu ada banyak buku yang sudah membahas itu sih, nanti bisa dicek sendiri ya. Tapi itulah hal yang justru menurut saya paling penting. Itu namanya soft skill ya di dalam kompetensi seorang trader ya. Karena ada tadi hard skill yang kita sebutkan, yang ini soft skill. Tapi soft skill ini justru kadang-kadang menentukan kesuksesan dia mau menjadi sukses atau tidak. Jadi itu ya, ternyata dari apa yang kita bicarakan, diskusikan tadi itu, trading itu bukan hal yang simpel. Sesimpel Anda duduk di rumah, pakailah robot yang bekerja untuk Anda 24 jam. Not so simple like that. Yeah. Jadi jangan, kami berharap dengan adanya konten ini ya, dengan adanya dialog ini, itu membuka mata kita bahwa trading itu tidak sesimpel yang dibicarakan oleh orang-orang yang sedang berusaha menarik uang Anda untuk ditradingkan. Ya, betul. Atau untuk diinvestkan. Kalau memang Anda memang mau terjun ke dunia trading, yaitu ada beberapa langkah yang tadi sudah disebutkan tadi, kita benar-benar dikuasai gitu ya. Ya, jadi kalau kita mau benar-benar menjadi seorang trader profesional, ada beberapa kompetensi yang harus kita miliki memang. Dan itu tidak bisa kita dapatkan dalam waktu yang singkat. Betul sekali. Ada kalau di dalam trading maupun di dalam setiap proses itu ada namanya learning curve ya. Jadi kurva S ya biasanya namanya, atau learning curve itu. Memang kita awalnya lambat karena pada proses belajar. Tapi kalau nanti kita sudah punya sense yang betul, yang bagus, kita sudah menjadi expert di bidang itu, ya semuanya akan menjadi effort kita akan lebih kecil, hasilnya lebih besar. Betul sekali. Jadi itu yang perlu diperhatikan, jangan gampang diiming-imingi dan terjebak di dalam jebakan flexing untuk berinvestasi atau trading. Ya. Karena trading dan investasi ternyata tidak semudah yang kita pikirkan. Ya, jadi kita kembali ke pesan awal, tidak ada yang instan. Tidak ada instan. Bahkan seorang pilot, untuk menjadi seorang pilot Boeing 777 itu perlu jam terbang 10.000 jam. Itu berapa? Kalau satu hari 8 jam kita butuh berapa puluh tahun untuk benar sekali. Itu baru pilot. Bagaimana kalau seorang ibu rumah tangga? Itu perlu seumur hidup, saudara-saudara. Baiklah. Saya rasa sudah cukup. Terima kasih banyak karena sudah mengikuti episode ini. Untuk kedepannya, episode berikutnya, silakan dinantikan topik-topik yang menarik lainnya. Terima kasih dan selamat malam. Ya, make it simple. Make it simple.